Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Huri. Nah, kali ini aku mau sharing ke kalian semua beberapa tanda masa subur ataupun beberapa tanda yang bisa kalian ketahui ketika kalian berada dalam dalam masa subur. Nah, buat kalian yang sedang program hamil, pastinya masa subur ini tuh masa yang paling kalian tunggu-tunggu. Karena apa? Karena ketika kalian berhubungan di masa subur itu, eh, kemungkinan hamil itu meningkat lebih dibandingkan kalian berhubungan di luar masa subur. Nah, buat kalian semuanya yang penasaran apa aja tanda kalian sedang dalam masa subur, stay tune. Nah, mungkin selama ini kalian tuh udah sering pakai yang namanya aplikasi untuk mengetahui tanda-tanda masa subur. Ataupun kalian udah pakai sistem kalender gitu untuk ngecek masa subur. Ataupun kalian sering pakai alat tes pack untuk mengetahui masa subur. Jadi tes pack khusus untuk mengetahui masa subur. Mungkin kalian pernah lihat video aku yang ini, yang aku sharing tentang tes pack untuk mengetahui kapan masuknya masa subur. Nah, tapi ada beberapa tanda-tanda alami yang mungkin kalian sadari tanpa kalian harus pakai alat tes ataupun tanpa kalian lihat kalender kesuburan. Kalian bisa mengalami bisa mengalami tanda-tanda alami yang aku bakal sebutin ini. Nah, apa aja tanda-tanda alami ketika kalian berada dalam masa subur? Yang pertama adalah keinginan untuk berhubungan jadi lebih meningkat. Kenapa? Karena ini kadar hormon kalian sedang tinggi-tingginya untuk pengen berhubungan. Nah, ini tuh alami banget. Jadi kalau misal kalian sedang pengen berhubungan, itu bisa jadi salah satu tanda bahwa kalian sedang dalam masa subur ataupun punya gairah lebih tinggi dibandingkan sebelum masa subur ataupun sesudah pasca masa subur gitu ya, sesudah masa subur lewat gitu. Nah, ini adalah salah satu tanda bahwa kalian sedang dalam masa subur. Nah, yang kedua adalah kalian kayak ngerasa yang namanya nyeri di daerah payudara kalian. Ini juga merupakan salah satu tanda kalian sedang berada dalam masa subur. Selain nyeri, biasanya tuh payudara kalian tuh jadi lebih sensitif dibandingkan sebelum masa subur. Kalau misalnya kalian bingung apakah ini tanda-tanda mau haid ataupun tanda-tanda mau masa subur, kalian bisa ngecek tanggal ataupun jadwal haid kalian. Kalau misalnya memang udah selesai masa haid ataupun sudah selesai jadwal haid, berarti itu tandanya kalian masuk dalam masa subur ataupun sedang berada dalam masa subur. Itu ya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah yang paling sering juga dialami adalah lemas dan sakit kepala. Kalau misal kalian kayak ngerasa aduh lemes banget nih, aduh kayak kepala kayak sakit banget nih, itu juga merupakan salah satu tanda kalian sedang dalam masa subur. Jadi kalau misalnya ketiga tanda ini udah kalian alami, kalian untuk meyakinkan ya, lebih meyakinkan, kalian bisa langsung pakai tes pack untuk mengecek masa subur kalian, gitu ya. Nah, tanda yang keempat apa? Tanda yang keempat adalah nyeri di bagian bawah perut. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kayak kram-kram gitu, tapi bukan kram yang hebat banget ya, bukan kram yang kayak nyeri banget, enggak ya. Tapi nyerinya itu masih nyeri dalam batas wajar. Kalau misalnya nyeri banget itu berarti ada sesuatu hal yang bermasalah dengan kondisi kesehatan kalian. Tapi kalau misalnya nyeri kram tuh kayak masih dalam batas normal, itu bisa jadi salah satu tanda bahwa kalian sedang dalam masa subur. Nah, tanda yang kelima adalah suhu basal tubuh jadi lebih meningkat dibandingkan sebelum kalian masuk dalam masa subur. Jadi kalau misalnya kalian sering ngecek suhu tubuh kalian, suhu basal tubuh kalian, kalau misalnya di atas angkanya di atas normal ataupun di atas yang biasanya
kalian suhunya misalnya berapa gitu ya, terus tiba-tiba di saat waktu kalian ngetes itu suhu kalian di atas batas normal yang sering kalian alami. Nah, itu juga merupakan salah satu tanda bahwa kalian sedang dalam masa subur. Yang paling gampang tuh biasanya orang pasti kayak hangat nih. Kalau itu namanya tangan meter, bukan termometer. Jadi untuk mengecek apakah suhu kalian sedang tinggi, kalian bisa pakai yang namanya termometer. Itu ya. Nah, ini dia tips yang paling gampang kalian ketahui lagi. Biasanya ada perubahan, ini tips yang terakhir ya, ada perubahan tekstur di cairan yang keluar dari vagina kalian. Jadi dia itu jadi lebih lengket, jadi lebih elastis, terus warnanya putih. Ingat, warnanya nggak hijau, nggak kuning, nggak coklat ya, tapi putih. Dan jadi lebih elastis sama kayak kenyal gitu, bukan kenyal kok, kayak jelly ya, bukan kenyal, jadi lebih elastis sama jadi lebih lengket, tapi nggak berbau juga. Jadi kalian harus ngecek kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan cairan di vagina kalian yang keluar dari vagina kalian, berarti itu adalah salah satu tanda bahwa kalian sedang dalam masa subur. Nah, ini dulu tips yang bisa aku sharing. Nah, ini dia beberapa tanda kalian sedang dalam masa subur yang alami, yang mungkin kalian sering alami ataupun kalian sering ngerasain ini. Dari beberapa tanda-tanda tersebut mungkin ada dari 6 tanda mungkin kalian ngalamin yang 5 tanda itu. Jadi bisa jadi kalian sedang dalam masa subur. Buat kalian semuanya yang sedang dalam masa subur, jangan lupa ya, mudah-mudahan, kok jangan lupa sih ya, jangan lupa berhubungan sesering mungkin. Bisa jadi mudah-mudahan kalian bisa dapet 2 garis positif, jadi bisa menikmati indahnya hamil. Buat kalian yang sedang hamil, sehat-sehat terus. Mudah-mudahan kehamilan kalian bisa sehat sampai dengan lahiran nanti. See you in the next video. Assalamualaikum.